Kemarin kuasa hukum Tom Lembong menyatakan kebijakan impor gula pada tahun 2015 hingga 2016 diafirmasi oleh Presiden Joko Widodo. Hari ini, sidang pra-peradilan mantan Menteri Perdagangan itu kembali digelar dan agenda sidang hari ini adalah menghadirkan bukti-bukti. Langsung saja kita tergabung dengan Irin Wardani untuk informasi selengkapnya. Selamat siang Irin, apa saja bukti-bukti yang dihadirkan oleh pihak tim kuasa hukum Tom Lembong? Selamat siang Maggie, mohon maaf sekali suara Anda sempat terputus di terakhir pertanyaan Anda, namun bisa saya tangkap bahwa Anda bertanya mengenai bukti-bukti yang dihadirkan dan yang diperiksa oleh Jakarta Selatan ini. Dari pihak Tom Lembong sendiri ada satu bukti pamungkas yang dianggap oleh pihak Tom Lembong sendiri yang menyatakan bahwa penetapan tersangka oleh kejaksaan terhadap kliennya yaitu Thomas Lembong itu tidak akurat karena kejaksaan tidak memiliki bukti kuat, yaitu BPK yang dinyatakan oleh pihak kuasa hukum atau pendamping hukum dari Thomas Lembong sendiri adalah bukti yang seharusnya dipegang dari awal sebelum penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung. Karena dalam pemeriksaan BPK tadi kuasa hukumnya sendiri mengatakan, kuasa hukum Thomas Lembong sendiri mengatakan bahwa dalam pemeriksaan BPK sendiri saat Thomas Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan tidak ditemukan sama adalah perbuatan atau tindakan menyalahi aturan atau administrasi, keseluruhan administrasi maksud saya. Dan itu seharusnya tidak dilakukan persidangan atau tidak dipidana, melainkan diajukan atau disidang di pengadilan administrasi negara atau administrasi niaga. Dan yang melakukan keseluruhan dalam pemeriksaan BPK, hasil pemeriksaan BPK ini adalah Dirjen Perdagangan Internasional, seperti itu. Tidak ada ikut campur atau tidak ada keterlibatan yang ditemukan oleh BPK, keterlibatan dari Thomas Lembong sendiri sebagai Menteri Perdagangan. Kalau kita melihat kemarin memang keterangan dari kuasa hukum sendiri menyatakan bahwa selama menjabat sebagai dalam ranahnya Dirjen Perdagangan Internasional, seperti itu Maggie. Itu yang dikatakan oleh pihak kuasa hukum. Sedangkan dari kejaksaan sendiri tadi menyodorkan bukti-bukti yaitu berupa surat-surat dan keterangan saksi, dokumen-dokumen keterangan saksi, dan juga alat-alat bukti tambahan yang menurut pihak Kejaksaan Agung sendiri selama pemeriksaan sebagai tersangka, mereka menemukan dua lagi alat bukti yang bisa memberatkan Thomas Lembong, yaitu percakapan elektronik yang disita dari device atau ponsel pribadi milik Thomas Lembong selama proses pemeriksaan berlangsung, selama dia ditetapkan sebagai tersangka seperti itu, dan itu diajukan ke pihak pengadilan sendiri. Namun Maggie, yang menarik adalah tadi ada ketegangan sedikit ketika hakim dan juga kuasa hukum dan pihak dari Kejaksaan Agung itu, pemohon dan termohon ini saling memeriksa alat bukti. Pihak Kejaksaan Agung tidak berkenan untuk diperiksa alat buktinya, sehingga itu menimbulkan protes dari pihak pendamping hukum karena menurut mereka ini adalah sidang terbuka, sidang pra peradilan yang terbuka untuk umum. Mereka bisa atau memiliki hak dan valid untuk memeriksa alat bukti atau mengecek alat bukti yang disodorkan oleh pihak termohon, yaitu Kejaksaan Agung. Di situasi ini juga pendamping hukum atau pihak pemohon ini menyatakan bahwa mereka sudah membiarkan atau memberikan pihak Kejaksaan Agung untuk memeriksa alat bukti yang mereka ajukan. Dan tadi sempat memang ada ketegangan dan oleh hakim disuruh menyatakan bahwa semua alat bukti yang diberikan ke pengadilan adalah milik pengadilan dan sah atau valid untuk diperiksa oleh kedua belah pihak yang berperkara. Sehingga memang keberatan dari kejaksaan itu tidak valid untuk tidak mengizinkan pendamping hukum ini atau kuasa hukum dari Thomas Lembong ini selaku pemohon itu memeriksa alat bukti, itu tidak diperkenankan oleh hakim. Dan juga tadi sekali lagi pemohon atau kuasa hukum dari Thomas Lembong sendiri ini meminta sekali lagi kepada pengadilan untuk menghadirkan Thomas Lembong dalam kesaksian yang akan dilakukan besok, yang akan dijadwalkan besok hari pada pukul 10 pagi lagi, seperti itu Maggie. Namun kejaksaan sekali lagi menyatakan tidak ada urgensinya Thomas Lembong untuk hadir sebagai saksi. Kalaupun untuk hadir sebagai saksi, memang mereka menyatakan bahwa sudah ada surat yang ditulis tangan oleh Thomas Lembong yang diberikan kepada kuasa hukum, dan itu bisa aja dibacakan di persidangan nantinya dalam proses pemeriksaan saksi seperti itu. Jadi sebagai tersangka, Thomas Lembong tidak memiliki urgensi apapun, tidak memiliki kepentingan apapun untuk hadir di persidangan. Itu yang dinyatakan oleh pihak termohon atau Kejaksaan Agung. Sedangkan dari pengacara sendiri menyatakan bahwa Thomas Lembong harus hadir karena disitulah ada power abuse yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dalam penetapan tersangka. Selain alat bukti yang tidak kuat, yang bertentangan dengan
yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tidak ada alat bukti yang menyatakan bahwa Thomas Lembong memiliki perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri dalam hal ini tindak pidana korupsi. Aliran dana pun tidak bisa ditemukan oleh pihak Kejaksaan Agung, dan juga tidak ada pemeriksaan BPK, hanya ada saksi-saksi dan juga dokumen-dokumen yang ditandatangani menurut pengacara ditandatangani oleh Thomas Lembong sebagai regulator pada saat menjabat Menteri Perdagangan. Selain itu, tidak ada bukti-bukti yang menyatakan bahwa Thomas Lembong melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga kehadiran Thomas Lembong dalam sidang pra-peradilan ini valid dan harus dihadirkan karena ini menurut pengacara juga sudah diatur dalam kitab hukum acara pidana seperti itu, Maggie. Jadi memang harusnya Thomas Lembong hadir dalam proses persidangan ini, sehingga tadi hakim kemudian melakukan menetapkan bahwa Thomas Lembong akan dihadirkan tapi melalui Zoom, sehingga secara fisik walaupun tidak bisa hadir, namun dia bisa hadir secara Zoom. Namun kemudian kejaksaan tadi ketika kita mewawancarai tetap merasa bahwa tidak ada urgensi apapun, tidak bisa dia dihadirkan sebagai saksi karena semua apa yang sudah akan diomongkan oleh Thomas Lembong itu seharusnya sudah diwakilkan oleh kuasa hukum seperti itu sebagai prinsipal atau sebagai perwaliannya. Jadi kalaupun mau mendengar keterangan Thomas Lembong melalui kuasa hukum seperti itu. Jadi Maggie, kita akan lihat apakah besok Thomas Lembong tetap akan dihadirkan melalui Zoom atau tidak, karena memang hakim sudah menetapkan sekali lagi Thomas Lembong harus dihadirkan dan harus didengarkan pernyataannya apa yang dia alami, karena dari surat yang kami dapatkan tadi, surat yang berisi tulisan tangan oleh Thomas Lembong menyatakan kronologi penetapan dirinya sebagai tersangka. Dia dipanggil 4 kali sebagai saksi awalnya dan selalu dia memenuhi panggilan tersebut. Pada pemanggilan keempat pada tanggal 29 Oktober, dia menjalani pemeriksaan hingga pukul 4 sore, pukul 4 atau pukul 5 sore seperti itu, dan kemudian ditinggalkan ke dalam ruangan sendiri tanpa pendampingan hukum, tanpa dengan alat komunikasinya juga sudah diambil atau dia tidak merasa bahwa itu disita, tapi handphonenya tidak dia pegang seperti itu. Dan pada pukul 7 malam kemudian disodori surat pernyataan bahwa dia akan didampingi oleh pengacara yang ditunjuk oleh Kejaksaan Agung, 2 orang pengacara, dan kemudian sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan saat itulah Thomas Lembong menyatakan dia tidak mengerti sebenarnya prosedur hukum apa yang akan dia jalani, karena menurut pengacara dan bahkan istrinya, ini adalah pertama kalinya Thomas Lembong berhadapan dengan hukum seperti itu. Jadi dia tidak memiliki pengalaman harus berbicara seperti apa, menghubungi siapa, dan seperti apa. Bahkan ketika dia meminta izin untuk menghubungi pengacaranya pun tidak diizinkan oleh pihak Kejaksaan Agung seperti itu. Jadi ini juga yang menjadi pokok tuntutan dari Thomas Lembong sendiri melalui kuasa hukum dalam sidang pra-peradilan ini, bahwa telah terjadi power abuse atau penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Besok agendanya adalah menghadirkan saksi-saksi, yaitu 5 orang saksi ahli yang akan dihadirkan dari pihak Thomas Lembong seperti itu. Jadi dalam pemeriksaan BPK sekali lagi ini tadi ditunjukkan bahwa pengacara menuntut merasa bahwa pihak Kejaksaan Agung telah melakukan kesewenangan atau power abuse itu karena tidak memiliki dasar kuat pemeriksaan apa yang menetapkan Thomas Lembong sebagai tersangka. BPKP itu bahkan tidak diajukan sebagai bukti. Itulah yang diminta pertama kali oleh Thomas Lembong sendiri melalui kuasa hukumnya, dan juga pengadilan meminta pemeriksaan BPKP, tapi ternyata pada saat pemeriksaan bukti ini, hari ini tidak bisa diajukan oleh pihak Kejaksaan Agung. Saya tadi sempat bertanya sejauh mana pentingnya BPKP untuk dihadirkan di persidangan kepada Kejaksaan Agung, dan landasan apa yang membuat Jaksa Agung menetapkan Thomas Lembong sebagai tersangka. Karena dari sprindiknya sendiri itu adalah pemeriksaan dari tahun 2015 sampai 2023. Namun dalam banyak konferensi pers, Kejaksaan Agung menyatakan hanya fokus terhadap Thomas Lembong seperti itu. Kalau kita lihat dari sprindiknya, Thomas Lembong baru menjabat, dari timeline-nya Maggie maksud saya, Thomas Lembong baru menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada bulan April atau Mei 2015. Sehingga sebelumnya jika sprindik itu muncul pemeriksaan 2015 sampai 2023, dari kata pengacaranya sendiri mengatakan seharusnya mantan Menteri Perdagangan di tahun 2015 pun sebelum bulan April atau Mei, sebelum Thomas Lembong menjabat, itu turut untuk diperiksa. Karena kalau dari kita melihat lagi konferensi pers yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung,
bahwa seharusnya Thomas Lembong turut atau menuruti atau melakukan rapat koordinasi. Sedangkan rapat koordinasi tidak pernah terjadi pada saat Thomas Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Dan sekali lagi dalam SK Kementerian Perdagangan atau Peraturan Menteri Perdagangan sendiri yang bisa menyetujui untuk melakukan impor gula adalah Dirjen. Sedangkan Menteri ini hanyalah sebagai sosok yang mengetahui terjadi impor, kekurangan gula atau defisit gula sehingga dia memerintahkan atau membiarkan atau memberikan kewenangan terhadap Dirjen sendiri karena memang kewenangan untuk melakukan impor gula pada saat itu sesuai dengan Permendak adalah di kewenangannya atau di tangan Dirjen Perdagangan Internasional turut diperiksa. Namun sekali lagi itu tidak bisa ketika saya bertanya kepada pihak Kejaksaan Agung sekali lagi mengenai kerugian negara, potensi kerugian negara, apakah itu bisa dijadikan atau membuat Thomas Lembong sebagai tersangka? Pihak kejaksaan sendiri mengatakan bahwa semua bukti-bukti yang mereka kumpulkan itu sudah cukup sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi sendiri bahwa cukup 2 alat bukti saja untuk menetapkan seorang sebagai tersangka seperti itu. Sedangkan kalau untuk tindak pidana korupsi sendiri sebenarnya sudah ditetapkan Maggie bahwa harus ada actual loss bukan potential loss. Actual loss ini berarti sudah ada kerugian negara. Salah satunya unsur memperkaya diri sendiri oleh pelaku atau oleh tersangka. Sedangkan dari pemeriksaan BPK yang diajukan sekali lagi untuk kepada pengadilan bahwa tidak ada kerugian negara, hanya atau hanya maladministrasi saja dan itu sekali lagi harusnya kembali ke pengadilan administrasi niaga. Maggie. Baik, kami akan terus memantau perkembangan sidang pra-peradilan Thomas Lembong. Terima kasih Irin Wardani atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.